hari kemarin ini kan hari pertama secara officially semua sudah mulai diizinkan termasuk ya di DKI ini ya. Jadi memang seluruh pemain base-nya itu ada di ibu kota kita. Nah, kalau kita lihat pergerakan mulai dari hari kemarin sejak dibuka secara resmi, ya pengunjung yang datang ke pusat belanja saya kira apalagi hari Senin, pertengahan bulan, orang masih konsentrasi masih tentang kesehatan. Yang datang ke pusat belanja kita dimonitoring pun dari yang tipe mall yang kelas A, kelas B, kelas C, itu yang datang pun tidak tidak walaupun diizinkan maksimum 50%. Saya kira nggak ada 20-30% yang datang. Jadi Jadi bahkan nggak nyampe lima apalagi puluh yang masuk persen ya Pak, nggak usah dibatasin juga nggak emang nggak nyampe ya segitu tidak. angkanya gitu ya? Kita ya kita mendapatkan semua gambar-gambar ataupun berita-berita dari teman-teman yang penyewa ini semua, kita lihat renggang. Kita kirim staf-staf kita membantu mengecek di lapangan. Ya beginilah suasananya dari visual yang diberikan. Jadi saya kira memang cepat atau lambat memang harus kita aktifkan semua mesin-mesin ekonomi yang ada di pusat belanja. Tetapi tidak bisa serta-merta. Sampai si konsumen itu betul-betul yakin dia mau datang ke pusat belanja, eh, mereka akan memonitoring dalam kurun waktu tertentu apakah ini masih ada menjadi apa ya satu epicentrum tempat penyebaran virus atau tidak. Mereka ini kan sangat hati-hati. Saya kira ini kembali lagi kepada konsumen walaupun kami dan pusat belanja sudah menentukan yang terbaik bagi si konsumen dari protokol yang ketat dengan protokol standar yang ada dari Kemenkes maupun pemerintah daerah, kementerian-kementerian, masing-masing lagi by sektor atau by pusat belanja menentukan kriteria protokol yang lebih bahkan seperti kita lihat di Senayan City, mereka malah memakai sensor untuk naik turun ke lift. Banyaklah yang dilakukan. Toko baju beda, toko sepatu beda, toko F&B beda. Masing-masing menentukan lagi yang di luar standar-standar yang sudah diberikan oleh pemerintah. Begitu, Mbak Ali. Otomatis ini kan berarti ada biaya tambahan ya Pak untuk melakukan protokol Pasti, kesehatan pasti. yang ketat ini supaya misalnya konsumen merasa aman untuk datang ke sana. Tapi Ya. biayanya ini akan siapa yang menanggung bebannya Pak? Apakah akan dibebankan ke konsumen lagi nanti? Seperti apa tuh Pak? Ya pasti sementara ini pelaku usaha pasti menanggung biaya ekstra. Sekarang konsumen aja saat ini kita pun tidak berani, walaupun kos kita lebih, kita pun tidak berani menaikkan harga. Bahkan untuk mengiming-imingin konsumen supaya ingin berbelanja, teman-teman juga memberikan diskon. Jadi kita bayanginlah bagaimana effort kita untuk menarik omset-omset kita yang sudah tertinggal selama berapa bulan ini. Agar apa? Cash in ini mulai pelan-pelan membantu yang selama ini yang tertunda. Ada kewajiban-kewajiban kita sebagai peritel ini yang banyak yang tertunda. Bisa ke pusat belanja, bisa kepada si supplier, bisa kepada pihak ketiga perbankan dan lain-lain. Nah ini kan perlu dana-dana yang hasil dari penjualan kita. Nah ini pun kita lakukan dengan berbagai cara gitu. Kayak kreatif marketing masing-masing teman-teman. Ini pun tidak bisa serta-merta mengembalikan secara normal seperti sebelum pandemi COVID-19 ini ya. Karena seperti yang saya katakan, perkiraan-perkiraan kita semua teman-teman sebelum tanggal 15 pun ini tidak bisa langsung serta-merta konsumen akan datang seperti sebelum pandemi ini. Gitu Mbak Ali. Berarti margin akan tertekan berarti ya Pak? Sudah pasti, sudah pasti. Saya kira tinggal kreativitas kita bagaimana menekan efisiensi-efisiensi yang bisa kita lakukan.